Ya harapannya pasti mudah-mudahan keadaan bisa lebih membaik gitu kan, bisa hidup seperti normal lagi. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Di tengah tudingan perselingkuhan yang diarahkan kepadanya, Syahnaz Sadiqah terciduk tengah menonton pertandingan tenis indoor di Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Juni 2023 kemarin dengan didampingi JJ suaminya. Keduanya terlihat diam dan tidak mengikuti euforia para penonton yang ada di sana. Mengenakan topi, Syahnaz duduk berlindung di samping suaminya, seolah tidak ingin terlihat oleh orang lain. Tidak seperti biasanya, pasangan ini tak sekalipun bicara satu sama lain, apalagi bercanda sebagaimana biasanya ketika Syahnaz dan JJ bertemu. Potret kebersamaan JJ dengan Syahnaz barangkali membuat banyak orang terperanjat dan tidak percaya. Bagaimana tidak, saat ini publik menghujat Syahnaz atas dugaan perselingkuhannya dengan Randy Kiernet hingga mengakibatkan rumah tangga Randy dengan Lady berada di tubir perceraian. JJ yang diduga murka atas dugaan pengkhianatan yang dilakukan istrinya, nyatanya masih mau duduk berdampingan dengan Syahnaz. Nah, karena dia sedang berada di tempat publik dan itu acara keramaian, dia sudah pasti mereka pasang tampang ini, tampang apa ya nama istilahnya kita sebut sebagai mask gitu loh, topeng. Sudah pasti dia tidak akan memberikan sebuah ekspresi apapun, apalagi tidak ada sebuah pertanyaan langsung sama dia. Pertanyaan diajukan misalnya, Syahnaz, respon kamu, suami kamu gimana sih tentang kejadian isu perselingkuhan kamu? Terus dia baru berubah mukanya. Kan nggak ada, kita nggak bisa lihat, kita nggak fair kalau misalnya kita lihat hanya dari itu terus, wah ini baik-baik saja gitu kan, nggak ada datanya. Kayak orang pada umumnya aja. Tetapi itu artinya dia itu menyembunyikan, bisa jadi menyembunyikan apa yang benar-benar dia rasain. Kan public figure ini banyak sekali yang memang orang-orang di dunia entertainment yang hidupnya tanda petik penuh dengan pencitraan dan juga flexing terhadap berbagai macam hal. Udah pasti mereka jago, ya mereka bisa kok istilahnya di video gitu ya. Sebetulnya sudah ada masalah, isu besar, mereka berantem tiap hari. Begitu di depan kamera, teman-teman media, di depan publik, langsung mesra lagi, peluk-pelukan, bisa. Ya, jadi apalagi ini tidak ada sebuah acara special occasion gitu ya, nggak ada acara khusus, udah pasti dia bisa banget pasang topeng tersebut. Yang pertanyaannya adalah orang banyak dari masyarakat Indonesia sudah tahu kondisi kayak gitu, ya masih aja mengidolakan orang-orang tertentu gitu sampai segitunya dibelain misalnya gitu loh ya. Ya itu sih yang membuat orang-orang ini juga jadi craving atau kecanduan untuk disukai, like gitu ya. Terus engagement naik, ya ujung-ujungnya cuan sih sebetulnya. Jadi mereka sangat bagus sekali, ahli sekali dalam pasang topeng di kehidupan mereka. Ya mungkin hal-hal kecil kayak gitu kan cuman bisa bikin kita lebih, ya ketawa-ketawa bareng gitu lah, jadi lebih kompak. Memang sekilas kebersamaan Syahnaz dan JJ itu terlihat canggung satu sama lain. Tapi sebagai laki-laki yang sudah diinjak harga dan martabatnya oleh dugaan perselingkuhan yang vulgar, kebersamaan yang ditampilkan Syahnaz dan JJ benar-benar sesuatu yang luar biasa. Benarkah setelah 3 kali dibohongi sebagaimana dibeberkan Lady Nayawan, JJ lagi dan lagi memaafkan Syahnaz? Jika benar demikian, apa yang membuat JJ begitu tabah dan berbesar hati menerima Syahnaz yang disebut-sebut sudah berhubungan terlalu jauh dengan Randy? Apa ya? Ya pasti kalau rumah tangga mah berantem cocok pasti ada kan, cuman kan nggak semuanya kita harus share gitu. Cuman yang penting apa ya? Kalau dari aku ya tetap kompak aja sih.
Jika Shahnaz dan JJ tampak adem ayem di tengah isu panas dugaan perselingkuhan Shahnaz dengan Randy Kjarnet, namun tidak dengan Lady Veronica dan suaminya Randy yang dikabarkan kini berada di ambang perceraian. Marah dan sedih, itulah yang dirasakan Lady Veronica saat mengetahui suaminya, Randy, berselingkuh dengan wanita lain. Lebih menyakitkan lagi, perselingkuhan yang dilakukan suaminya tidak sekali, melainkan 2 kali. Karena hal itulah, mantan model remaja itu tampil di hadapan publik dan membongkar perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Randy, dengan Shahnaz. Dari pengakuan Lady juga diketahui jika dirinya sempat akan melaporkan suaminya atas perselingkuhan yang dilakukannya setahun yang lalu. Seperti tidak kapok, Randy dan Shahnaz kembali mengulang kesalahan yang sama. Seperti tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang terperikan, Lady dengan berani membongkar aib buruk suaminya yang berselingkuh dengan Shahnaz. Dan aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah, ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi, ya. Beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya masih kecil kan. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya. Aku nggak minta kamu apa, mau kamu bercerai, mau kamu rujuk, mau kamu apa. Aku dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu intinya. Yang penting kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia semuanya. Apa yang bisa kalian bantu saya bantu. Paling aku mau terima kasih sama Dr. Richard karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Oke. Sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sih sejujurnya, ya, tapi saya ngelihat kasihan beliaunya juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga, dan puji Tuhan bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, sampai saya kasih bantuan dia bilang, aku nggak mau dok, kalau nggak kerja aku nggak mau dok, aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita saya dan Athena Group coba kasih dia kerjaan lah, ya, endorse atau apa kayak gitu, punya yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bantuin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya gitu. Jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter, atas kebaikan dokter mau nolong aku. Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya, dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya sebenarnya Lady-nya juga ngomongnya itu juga tidak selancar tamu-tamu podcast saya yang lainnya, karena ada banyak gejolak dalam diri dia. Nggak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti penuh keberanian yang luar biasa banget. Sekarang aja tangannya dingin banget loh. Aku salaman dengan dia, istri juga pegang, dingin banget dan sampai ya masih gugup banget. Jadi tolong dihargain, kasih dia waktu. Kalian bisa cuplik dari podcast saya untuk beberapa informasi. Saya pikir itu cukup ya. Tampilnya Lady di hadapan publik dan membongkar isu perselingkuhan yang sudah lama dilakukan Randy dan Shahnaz mengisyaratkan jika Lady ingin mengakhiri bahtera rumah tangganya. Hal itu tampak jelas saat ia mengungkapnya di podcast Dr. Richard Lee. Aku pun udah bilang sama dia, kalau sampai aku melangkah ke pengadilan, aku nggak mau mediasi.
Beredarnya kabar jika Shahnaz dan suaminya JJ tengah berlibur bersama membuat banyak orang heran. Bahkan tidak sedikit pula yang dibuat pusing alang kepala. Sebut saja sikap JJ yang terkesan cuek, seperti tidak menunjukkan rasa kecewa atas perbuatan istrinya yang telah mengkhianati janji suci yang pernah terucap. Bagaimana tidak, JJ seperti mengisyaratkan untuk memaafkan kesalahan Shahnaz demi tegaknya rumah tangganya yang kini sedang diamuk badai. Ya kalau kita sayang sama pasangan kita, otomatis seperti romantis jadinya, padahal kita ngelakuinnya ya standar-standar aja karena sayang ya ngelakuin menurut kita. Apa ya? Ya gitu lah pokoknya. Sebenarnya nggak niat romantis, cuman kalau terlihatnya romantis ya nggak tahu ya. Ya itulah resep-resep supaya hubungan itu tetap harmonis. Banyak hal kecil yang bikin berantem. Misalnya Nanas yang salah, dia yang minta maaf lah, masa apa ya? Tapi kalau hal kecil sih biasanya yang mulai duluan aku sih. Hal nggak penting gitu, jadi berantem. Hal yang nggak penting bisa bikin berantem. Yang membahas masalah yang udah pernah dibahas itu kebiasaannya. Karena susah mencari kesalahan aku karena nggak ada. Itu tuh karena banyak ya kesalahannya, jadi aku kata, coba kamu bahas kesalahan aku, nggak ada yang bisa dibahas karena aku nggak punya salah, tau nggak? Kesungguhan dan ketabahan JJ terhadap tingkah laku Shahnaz yang kelewat batas, akankah diikuti pula oleh niat baik Shahnaz jika dirinya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang berulang kali dilakukannya? Mengingat untuk kedua kalinya adik Raffi Ahmad itu tega mengkhianati suaminya yang sudah berjuang menjadi suami yang baik untuk dirinya. Pertanyaan penting yang kemudian berkelindan di benak banyak orang ialah, akankah Shahnaz kali ini memilih mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya? Ya harapannya pasti mudah-mudahan keadaan bisa lebih membaik gitu kan, bisa hidup seperti normal lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.